Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Di mana keadilan hari ini kepada Bapak Prabowo Subianto, Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh? Meskipun kami tidak terlahir dari keluarga yang berpangkat tinggi, tapi hari ini kami bangga terlahir dari keluarga yang mengajarkan kami arti bertanggung jawab hari ini. Kami hari ini melihat tanah kami, kawan-kawan. Lihat, sudah masuk ekskavator. Ini lokasinya di PT Nirmala Coal Nusantara, Desa Balai, Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat. Di mana keadilan hari ini kepada Bapak Prabowo Subianto, Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh? Hari ini banyak di belakang kami mungkin yang ingin menyuarakan seperti kami hari ini, tapi mereka tidak punya kemampuan. Mungkin karena kami hamba lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, maka kami jadi seperti ini, kawan-kawan. Dulu ini punya mendiang almarhum ayah saya, kawan-kawan. Tapi hari ini tidak ada kejelasan pembebasan yang real hari ini. Belum ada jual beli yang sah hari ini dengan pemilik lahan. Tapi hari ini kami tidak ada dihargai. Itu, dan ada kasus-kasus lain, kawan-kawan. Contoh seperti bapak ini. Bapak ini menjual lahan. Dia ada surat perjanjian jual lahan, anak masuk kerja, ditanda tangan oleh perusahaan ini. Tapi hari ini buktinya mana? Mana? Nggak ada. Semua janji-janji manis. Hari ini kami bukan lagi butuh uang, kawan-kawan, tapi butuh harga diri kami dihormati. Lebih baik tanah-tanah di belakang ini kami pelihara kambing, pelihara lembu, pelihara bayam, kangkung dan lain sebagainya. Bisa bermanfaat buat kami daripada sebagian kalian yang merasa manfaat. Hari ini, kawan-kawan, ini yang terjadi di Aceh saat ini. Tolong viralkan, kawan-kawan. Tolong suarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu setelah beberapa episode. Saya lebih menonjolkan liputan-liputan naratif, tapi kali ini dalam bentuk dialog paparan. Saya akan coba membahas tentang nasib saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Ini masih terkait dengan persoalan pertambangan di sana. Sahabat Sisi Lain, batu bara digali dari tanah. Truk mengangkutnya keluar. Uang bergerak mengikuti komunitas. Begitulah kisah terkini dari Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, bumi Teku Umar. Di sisi lain, sungai menanggung akibat sisanya. Kini Krung 7 di Kabupaten Aceh Barat menghadapi persoalan pendangkalan, sedimentasi, dan pencemaran. Itu sebab DPRK Aceh Barat atau wakil rakyat di sana meminta 4 perusahaan tambang, yaitu PT Mifa Bersaudara, PT Agra Budi Jasa Pratama, PT Indonesia Pacific Energy, dan PT Nirmala Coal Nusantara untuk melakukan normalisasi sungai. Sahabat Sisi Lain, perusahaan-perusahaan itu kemudian menyatakan kesediaan untuk membersihkan sungai, mengeruk sedimen dan sampah, serta menata tanggul di sekitar wilayah operasinya. Sekilas masalah tampak memang sederhana. Sungai dangkal, perusahaan diminta untuk membersihkannya. Tetapi pertanyaan penting justru muncul sebelum alat berat bekerja. Dari mana sedimen itu berasal? Jika sedimen berkaitan dengan perubahan bentang lahan akibat kegiatan pertambangan, maka mengeruk sungai hanya menyelesaikan akibat. Sumber persoalannya tetap saja berada di daratan. Dan disinilah sebenarnya cerita Krung 7 menjadi lebih besar daripada urusan sungai. Di sekitar kawasan pertambangan, perusahaan-perusahaan berhadapan dengan ruang yang juga menjadi sumber kehidupan warga di sana. Tanah bagi perusahaan adalah bagian dari wilayah operasi. Bagi masyarakat bisa berupa kebun, sawah, dan itu adalah tempat mencari nafkah, bukan warisan keluarga. Karena itu ketika kepentingan tersebut bertabrakan,
maka konflik lahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengatakan bahwa perusahaan memiliki izin. Sebab publik berhak bertanya, izin atas tanah yang mana? Bagaimana bentuk batasnya ditentukan? Bagaimana proses penguasaan dan pembebasan lahannya? Apakah seluruh warga terdampak menerima kompensasi? Dan apakah ada warga yang masih mempertahankan klaim atas nama mereka? Sahabat, sisi lain, pertanyaan itu menjadi penting karena persoalan lingkungan dan konflik lahan sering sekali berjalan beriringan. Ketika hutan dibuka, maka kontur tanah berubah. Ketika tanah berubah, maka air mencari jalannya sendiri dan sedimen ikut terbawa. Akibatnya, sungai menerima limpasan. Masyarakat yang tinggal di hilir merasakan akibatnya juga. Tetapi siapa yang menghitung biaya tersebut? Sahabat, sisi lain, tentu saja perusahaan menghitung produksi batu bara. Pemerintah menghitung investasi dan penerimaan. Namun siapa yang menghitung nilai sawah yang terganggu, kebun masyarakat yang kehilangan, atau kebun masyarakat yang hilang, produktivitas sungai yang dangkal, atau resiko banjir yang mengikat? Itulah biaya lingkungan yang sering tidak masuk ke dalam harga batu bara. DPR di sana memang telah meminta normalisasi. Perusahaan juga sudah menyatakan kesediaannya. Tapi masyarakat seharusnya tidak puas hanya dengan pengurukan sungai. Normalisasi bukan jawaban jika sumber sedimentasi tidak pernah ditemukan. Sungai bisa dikeruk hari ini, beberapa tahun kemudian kembali menjadi dangkal. Pemerintah kembali turun tangan, perusahaan kembali diminta membantu, dan masyarakat kembali menanggung dampaknya. Jika siklus ini terus terjadi, yang sedang kita normalisasi tentu saja bukan Krum 7 dan kerusakannya. Karena itu pemerintah perlu membuka data. Konsesi harus jelas. Dokumen lingkungan juga harus bisa diperiksa. Sebab hasil pengawasan kualitas air dan sedimentasi juga harus dibuka. Sumber material yang masuk ke sungai harus ditelusuri secara ilmiah, termasuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah aktivitas setiap perusahaan memiliki kontribusi terhadap kondisi Krum 7? Dan kalau ada, seberapa besarnya? Sahabat, sisi lain, PT Nirmala Coal Nusantara tentu saja tidak boleh dijadikan kambing hitam tanpa bukti. Tetapi karena perusahaan ini termasuk yang disebut oleh anggota dan pimpinan DPRK Aceh Barat dalam persoalan Krum 7, tentu saja perusahaan ini juga harus memiliki ruang sekaligus kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana aktivitas yang mereka lakukan dan kelola. Bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar dan bagaimana kewajiban lingkungan yang mereka jalankan. Begitu pula pemerintah Aceh maupun pemerintah Aceh Barat. Jika memang izin diberikan, bagaimana pengawasan harus berjalan? Jika warga mengadu, harus ada pemeriksaan. Jika terjadi kerusakan, harus ada pertanggungjawaban. Dan jika terjadi pelanggaran, tentu saja pemerintah harus berani mengatakan berdasarkan data yang ada. Sebab persoalan Krum 7 bukan perang antara perusahaan dan warga. Ini adalah ujian apakah pembangunan ekonomi di Aceh Barat khususnya dan Aceh umumnya mampu berjalan tanpa menjadikan masyarakat dan lingkungan sebagai pihak yang selalu harus membayar. Batu bara bisa habis, uang bisa berpindah, perusahaan bisa berganti, pejabat juga bisa berganti, tetapi sungai tetap mengalir melewati kampung-kampung yang sama. Tanah yang disengketakan tetap menjadi tempat warga mencari hidup. Dan ketika kerusakan sudah terjadi, tidak semua bisa dikembalikan hanya dengan uang. Karena itu pertanyaan terbesar mengenai Krum 7 bukan siapa yang harus mengeruk sungai,
Pertanyaannya jauh lebih mendasar. Siapa yang menikmati kekayaan dari tanah Aceh dan siapa yang akan membayar ketika tanah dan sungainya menjadi rusak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.